Shalom saudaraku, selamat pagi. Hari ini kita akan kembali membahas rema dari Amsal 12 ayat 5 dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipa dalam acara Wisdom in the Morning dari CBM Channel Christ Bride Ministry Jakarta, Indonesia. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Sekali lagi, rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Satu-satunya yang benar hanyalah Tuhan. Amin saudaraku. Dialah sumber kebenaran, dialah teladan kebenaran. Dia selalu menciptakan keadilan. Satu negeri bisa dihukum karena tidak melakukan keadilan, saudaraku. Jadi Tuhan sangat strict soal keadilan ini. Oleh karena itu, saudaraku, Tuhan Yesus telah datang dari sorga menyelamatkan manusia karena keadilannya. Dia tahu manusia ini berdosa karena ditipu daya, bukan otak utama pelaku utama kejahatan itu sendiri. Memang tetap dihukum, tetapi ada belas kasihan, saudaraku. Itulah sebabnya ketika manusia dihukum, dijatuhkan ke bumi, manusia mengalami penindasan, manusia mengalami diperbudak oleh iblis. Tuhan berbelas kasihan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Ini karena keadilannya, saudaraku. Saudara, kadang ketika kita bersikap adil, kadangkala kita bisa mengalami kerugian secara perasaan, secara kehormatan, atau secara finansial. Seperti Yesus, ketika datang di bumi ini, saudaraku, pikiran manusia mengatakan, seharusnya kalau dia raja lahir dong di istana. Seharusnya kalau dia raja, kenapa? Kalau dia memang Tuhan, kenapa dia harus mati di kayu salib? Nah ini saudaraku, orang gak tahu karena keadilannya. Dia tahu manusia ini korban tipuan daripada iblis, harus ditolong. Manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri, menyelamatkan diri sendiri. Harus Tuhan itu sendiri datang. Nah, Tuhan datang dengan menjelma seperti manusia, menjadi manusia, saudaraku. Tapi Tuhan bukan diciptakan, Dia adalah pencipta, namun Dia dilahirkan menurut rencananya. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus setelah mati, darahnya dicurahkan. Setelah dicurahkan darahnya, darah itulah yang memberikan keadilan kepada manusia, sehingga manusia diberi kesempatan untuk bertobat, mengambil keputusan. Free will manusia dikasih kesempatan, mau selamat atau tidak, mau ikut Tuhan atau tidak, mau ke sorga atau ke neraka. Jadi saudaraku, jangan sia-siakan keadilan Tuhan, yaitu darah yang sudah dicurahkan menyelamatkan kita. Dia tidak menghukum semena-mena, saudaraku. Dia terus melakukan bagaimana cara. Tentu Tuhan juga menghendaki kita mencintai Tuhan, bukan karena berkatnya, bukan karena mujizat-mujizatnya. Kita mencintai Tuhan karena kita tahu Dia adalah Tuhan yang layak disembah, pencipta langit dan bumi, yang bertindak adil. Sementara dikatakan bahwa tujuan orang fasik memperdaya. Iblislah bapa penipu daya, tapi Tuhan Yesuslah bapa daripada kebenaran dan keadilan. Saudaraku, biarpun saudara pergi ke dukun, ketika saudara sakit atau bangkrut, miskin, saudara pergi ke dukun, saudara bisa diberi kekayaan dan kesembuhan. Bahkan ada yang saya pernah dengar, minta anak pergi ke dukun, dia betul-betul mendapat anak. Saudaraku, nah, tetapi iblis tidak pernah benar-benar memberi.
Kalaupun dia berikan hanya satu pancingan semacam promosi, setelah itu dia masuk ke dalam kehidupan manusia dan dia merusak manusia itu dan keturunannya, baik ekonominya, baik kesehatannya, maupun rumah tangganya. Jadi iblis adalah tukang perdaya. Oleh karena itu, manusia-manusia yang suka memanipulasi, menipu, bertobatlah, karena bapamu adalah iblis. Sekalipun engkau Kristen, KTP-mu besar-besar Kristen, pakai salib besar-besar, baik itu kalung, anting, atau segala macam, saudaraku, orang yang suka memperdaya sesama, itu adalah anak iblis. Tapi orang yang suka melakukan keadilan, sekalipun harus mengalami kerugian, sekalipun harus kehilangan sesuatu yang seharusnya haknya, ini adalah sifat Tuhan. Bapamu adalah Tuhan. Engkau adalah anak kerajaan surga. Silahkan saudara pilih. Mau anaknya iblis atau anaknya Tuhan. Anaknya Tuhan suka keadilan, melakukan keadilan, mencintai keadilan. Anaknya iblis suka memperdaya, pura-pura baik, tetapi ada maksud yang jahat, yang ingin merampas, merusak, menghancurkan, bahkan membunuh. Saudaraku, demikian rema yang bisa saya bagikan kepada saudara pada hari ini. Jika saudara terberkati, silahkan saudara klik kembali di YouTube video saudara Christ Bride Ministry. Saudara like, saudara subscribe bagi yang belum, saudara komen dan share ke banyak orang. Banyak sekali orang gak ngerti tentang Amsal saudara. Silahkan saudara menambah pengetahuan saudara tentang hikmat daripada Tuhan. No Bible, no breakfast. Sampai jumpa besok pagi pada waktu yang sama, pukul 5 pagi. God bless you.